Sebelum melakukan kegiatan belajar kita di hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya anak-anak. Kita berdoa bersama di rumah. Doa dimulai, doa selesai. Pembelajaran 6. Ayo bercerita. Pekerjaan dapat merupakan cita-cita yang kita inginkan. Kita harus giat belajar dan berjuang untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Nah, perhatikan gambar di samping. Pekerjaan apa yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, semuanya pasti anak-anak sudah tahu. Pekerjaan seorang dokter anak. Pernahkah kamu mendengar cerita mengenai pekerjaan tersebut? Tentunya pasti pernah ya anak-anak. Sikap apa saja yang dapat kamu tiru dari tokoh pada gambar tersebut. Nah, kita akan membahas pada pembelajaran 6 ini. Disimak dan siapkan bukumu untuk kita belajar di hari ini ya anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran 6 di hari ini anak-anak, yang pertama, menilai pesan moral suatu cerita. Dan yang kedua, membedakan sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ayo membaca, menilai pesan moral suatu cerita. Selain tokoh, sebuah cerita biasanya memiliki banyak unsur. Salah satunya unsur dalam cerita adalah pesan moral. Pesan moral merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Tujuan pesan moral dalam sebuah cerita adalah agar pembaca mengamalkan nasihat atau saran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral dapat ditemukan dengan membaca sebuah cerita dengan saksama. Pesan moral juga dapat kamu temukan dari watak atau sifat tokoh dalam cerita. Jika sifat tokoh dalam cerita terpuji, maka pembaca diharapkan meniru watak tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula sebaliknya. Jika tokoh dalam cerita kurang terpuji, para pembaca diharapkan tidak meniru atau menghindari sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk anak-anak yang di rumah, kalian sekarang bisa baca cerita di buku tematikmu halaman 71 yang judulnya Cita-cita Rani. Di situ kalian akan menemukan bagaimana sikap tokoh seorang Rani, apakah dia anaknya baik atau sebaliknya. Jadi kalian bisa membacanya sehingga kalian bisa meniru yang baik untuk dari si tokoh tersebut. Anak-anak, mari berdiskusi. Membedakan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kerja keras tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak dahulu hingga sekarang. Manusia harus bekerja keras untuk dapat bertahan hidup. Salah satu dari hasil kerja keras yang dapat kita nikmati sekarang yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan tidak akan terwujud tanpa kerja keras. Kerja keras merupakan wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selain kerja keras, kita juga harus menghormati dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Saling menghormati dan bekerja sama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Misalnya, saat kita berdagang, sebaiknya pedagang kita dituntut untuk bekerja keras melayani pembeli. Kita juga dituntut untuk menghormati hak-hak pelanggan dengan cara bersikap jujur, terutama saat menimbang atau menakar barang dan juga saat memberi uang kembalian kepada si pembeli. Nah, anak-anak, ada beberapa contoh sikap baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari kita yang sesuai, yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, contoh sikap baik yang
satu, menghormati sesama umat beragama. Ini sesuai pengamalan sila pertama. Kedua, menolong teman yang kesusahan. Ini terkandung dalam sila kedua. Yang ketiga, menggunakan produk-produk dalam negeri. Ini merupakan pengamalan sila ketiga. Dan yang keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan. Ini terkandung dalam pengamalan sila keempat. Dalam pemungutan suara kita harus menghargai pendapat teman. Dan yang kelima, membiasakan hidup hemat. Ini merupakan pengamalan sila kelima. Dan contoh sikap tidak baik. Yang pertama, ini tidak sesuai dengan pengamalan sila pertama ya. Tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Ini tidak baik. Yang kedua, sombong dengan barang-barang yang dimilikinya. Ini tidak sesuai dengan pengamalan sila kedua. Mengapa? Karena dia sudah merasa barang buatan luar negeri lebih hebat daripada buatan negeri sendiri. Dan yang ketiga, mencintai budaya asing bertentangan dengan budaya Indonesia. Ini tidak sesuai dengan sila ketiga. Dan yang keempat, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Dan ini tidak sesuai dengan pengamalan sila keempat, karena kita harus menghargai pendapat teman walaupun berbeda. Dan yang kelima, memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini tidak sesuai dengan sila kelima. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh sikap baik dan tidak baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita di sub 2,4 pembelajaran. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian yang belajar di rumah. Pesan Miss untuk kalian, tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan doa ya anak-anak. Kita berdoa, doa dimulai, doa selesai. Terima kasih, salam semangat dan salam sehat. Tuhan memberkati.